Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Putri Sari, NIM 092-2020-0064. Saya berasal dari jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proses manajemen yang terkait pada prarancangan pabrik kimia bioetanol dari jerami padi kapasitas 135.000 ton per tahun. Baiklah, sebelum menjelaskan tentang unsur-unsur manajemen pada prarancangan ini, ada baiknya kita harus mengetahui tentang bab 1. Yang pertama adalah latar belakang. Adapun latar belakang dari prarancangan ini yaitu harga bahan bakar minyak yang terus meningkat dan cadangan minyak dunia yang makin terbatas telah mendorong upaya untuk mendapatkan bahan bakar alternatif. Bioetanol dan biodiesel adalah energi alternatif yang banyak diproduksi di dunia saat ini. Laporan menunjukkan bahwa produksi bioetanol dunia mengungguli produksi biodiesel karena bioetanol lebih ramah lingkungan. Brasil merupakan negara penghasil bioetanol terbesar di dunia selama dekade terakhir. Walaupun produksi Amerika Serikat mendekati level produksi Brasil, maka minat untuk mendapatkan bahan bakar alternatif di Indonesia akhir-akhir ini juga meningkat, karena Indonesia adalah negara penghasil sekaligus pengimpor minyak bumi. Oleh karena itu, penelitian ini untuk mencari energi alternatif sangat penting untuk menopang kemandirian energi. Sebelum melangkah lebih lanjut untuk menjelaskan unsur-unsur manajemen pada industri prarancangan teknik kimia ini, ada baiknya saya menjelaskan tentang apa itu bioetanol. Bioetanol adalah cairan biokimia dari proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat menggunakan bantuan mikroorganisme. Nah, apa itu jerami? Jerami adalah hasil samping usaha pertanian berupa tangkai dan batang tanaman serelia yang telah kering setelah biji-bijinya dipisahkan. Selanjutnya, apa itu enzim? Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis, di mana dapat mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia organik. Adapun yang perlu diketahui tentang unsur manajemen industri terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah manusia, yang kedua uang, yang ketiga material atau bahan, keempat mesin, kelima metode, dan keenam adalah pasar. Nah, pada prarancangan pabrik kimia bioetanol dari jerami padi kapasitas 135.000 ton per tahun menjelaskan unsur-unsur manajemen industri. Yang pertama terhadap perancangan produk, di mana perancangan produk ini telah dijelaskan. Yang pertama, spesifikasi produk. Spesifikasi produk menjelaskan tentang etanol. Etanol disebut etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut, atau alkohol saja. Adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna, dan merupakan alkohol yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dijelaskan juga spesifikasi bahan bakunya. Yang pertama itu jerami padi, asam sulfat, kalsium hidroksida, asam fosfat, Saccharomyces cerevisiae, dan amonium sulfat. Dan yang ketiga dijelaskan tentang pengendalian. Kemudian dijelaskan juga tentang pengendalian kualitas. Yang pertama, pengendalian kualitas bahan baku, pengendalian kualitas bahan pembantu, pengendalian bahan selama proses, pengendalian kualitas produk, dan juga pengendalian kualitas produk pada waktu pemindahan. Adapun unsur manajemen industri yang paling penting selanjutnya adalah perancangan proses, di mana perancangan proses ini terdiri dari metode uraian proses, spesifikasi alat, dan perencanaan produksi. Pada uraian proses dijelaskan tentang persiapan bahan baku, di mana persiapan bahan baku dilakukan untuk mendapatkan glukosa. Glukosa diperoleh melalui dua tahap, yaitu delignifikasi dan hidrolisis. Neraca massa, di mana neraca massa ini telah dijelaskan tentang kapasitas bahan bakunya, waktu operasi, satuan berat, basis perhitungan, dan juga kapan produksi. Neraca panas telah dijelaskan mengenai kapasitas bahan baku dari jerami padi, waktu operasi, basis perhitungan, satuan berat, satu hari produksi, dan temperatur referensi yang digunakan. Kemudian selanjutnya mengenai spesifikasi alat, di mana pada unsur manajemen, mesin merupakan salah satu alat yang sangat penting, di mana pada prarancangan ini telah dijelaskan mengenai spesifikasi alat yang dibutuhkan. Yang pertama, gudang penyimpanan jerami padi, kemudian konveyor 1, crusher, vibrating screen, konveyor 2, tangki penyimpanan H2SO4 98%, pompa 1, tangki berpengaduk, juga terdapat pompa 2, selain itu reaktor hidrolisis.
Selanjutnya, pada prarancangan ini kita harus mengetahui tentang perencanaan produksi. Terdapat dua hal penting dalam prarancangan ini, yaitu perencanaan bahan baku, kemudian yang kedua perencanaan peralatan. Perencanaan bahan baku dalam prarancangan pabrik bioetanol merupakan hal yang sangat penting sebelum ingin mendirikan pabrik tersebut. Ketersediaan bahan baku menjadi faktor penentu dalam proses produksi. Kemudian dijelaskan tentang perencanaan peralatan. Pada penentuan kebutuhan peralatan sangat penting untuk mengestimasi berapa banyak alat yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu proses produksi pembuatan bioetanol, baik alat proses maupun alat utilitas dan pengolahan limbah. Kemudian, unsur-unsur manajemen industri yang paling kompleks terdapat pada bab 4, yaitu perencanaan pabrik. Meliputi yang pertama adalah lokasi pabrik, di mana lokasi pabrik yang baik akan menentukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk melayani konsumen. Yang kedua, kemampuan untuk mendapatkan bahan mentah yang berkesinambungan dan harganya sama di tempat relatif murah. Kemudian yang ketiga, dapat memudahkan untuk mendapatkan tenaga karyawan. Untuk dapat memungkinkan dilakukannya penentuan lokasi suatu pabrik dengan tepat, maka harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu faktor primer, di mana faktor primer ini adalah letak pasar, kemudian letak sumber bahan baku, kemudian fasilitas pengangkutan, kemudian tenaga kerja, juga pembangkit tenaga listrik dan bahan bakar. Selanjutnya yaitu faktor sekunder, di mana faktor sekunder yaitu adalah harga tanah dan gedung, kemungkinan perluasan atau rencana di masa depan, kemudian beban pajak dan peraturan perburuan. Nah, selain itu juga terdapat fasilitas servis, juga fasilitas finansial, persediaan air, peraturan daerah setempat, dan mengenai masyarakat daerah yang hidup tersebut. Kemudian, kita harus memperhatikan iklim di daerah lokasi, keadaan tanah, perumahan. Kemudian, unsur manajemen yang paling penting juga adalah tata letak pabrik, di mana tata letak pabrik merupakan perencanaan dan pengintegrasian aliran dari komponen-komponen produksi suatu pabrik, sehingga diperoleh suatu hubungan yang efisien antara operator, peralatan, material proses, dan bahan baku, sehingga penyusunan yang teratur dan efisien dari semua peralatan dihubungkan dengan tenaga kerja yang ada di dalamnya. Unsur manajemen selanjutnya adalah tata letak mesin. Desain yang rasional harus memasukkan unsur lahan proses dan lahan alternatif dalam posisi yang efisien dan dengan mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, urutan proses produksi, kemudian pengembangan lokasi baru atau penambahan, kemudian distribusi ekonomis pada pengadaan air, steam proses, tenaga listrik, dan bahan baku, kemudian pemeliharaan dan perbaikan, kemudian keamanan, terutama dari kemungkinan kebakaran dan keselamatan kerja, bangunan yang meliputi luas bangunan, kondisi bangunan, konstruksinya yang memenuhi syarat. Selanjutnya adalah alir proses dan material. Pada dasarnya, proses pembuatan bioetanol dari jerami padi melalui beberapa tahap, yaitu proses delignifikasi, hidrolisis, fermentasi, dan destilasi. Proses pembuatan serbuk jerami sendiri dengan cara penghancuran jerami sampai hasilnya halus, kemudian diayak. Unsur manajemen selanjutnya adalah pelayanan teknik utilitas. Dalam suatu pabrik, utilitas merupakan unit penunjang utama dalam sarana memperlancar jalannya proses produksi. Berdasarkan kebutuhannya, utilitas pada pabrik pembuatan bioetanol adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan uap atau steam. Kemudian yang kedua, kebutuhan air. Yang ketiga, kebutuhan bahan kimia. Yang keempat, kebutuhan listrik. Yang kelima, kebutuhan bahan bakar. Dan yang keenam merupakan unit pengolahan limbah. Unsur manajemen selanjutnya adalah organisasi perusahaan. Masalah organisasi merupakan hal yang penting dalam perusahaan. Hal ini menyangkut tentang efektivitas dalam peningkatan kemampuan perusahaan dalam memproduksi dan mendistribusikan produk yang dihasilkan. Dalam upaya peningkatan efektivitas dan kinerja perusahaan, maka pengaturan atau manajemen harus menjadi hal yang mutlak. Tanpa manajemen yang efektif dan efisien, tidak akan ada usaha yang berhasil dan cukup lama. Dengan adanya manajemen yang teratur, baik dari kinerja sumber daya manusia maupun terhadap fasilitas yang ada, secara otomatis organisasi akan menjadi berkembang. Selanjutnya adalah sistem kerja. Pada pabrik pembuatan bioetanol ini direncanakan beroperasi 330 hari dalam setahun secara kontinu 24 jam sehari. Berdasarkan pengaturan jam kerja, karyawan dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu karyawan non-shift, kemudian karyawan shift, dan yang terakhir adalah karyawan borongan. Pada organisasi perusahaan terdapat juga fasilitas tenaga kerja. Selain upah resmi, perusahaan juga memberikan beberapa fasilitas kepada setiap tenaga kerja, antara lain yaitu fasilitas cuti tahunan, tunjangan hari raya dan bonus, fasilitas asuransi tenaga kerja meliputi tunjangan kecelakaan kerja dan tunjangan kematian yang diberikan kepada keluarga tenaga kerja yang meninggal dunia baik karena kecelakaan kerja sewaktu kerja maupun di luar pekerjaan. Kemudian pelayanan kesehatan secara gratis, penyediaan sarana transportasi, penyediaan kantin, tempat ibadah, dan sarana olahraga. Selanjutnya penyediaan seragam dan alat-alat pengaman.
Dan manajemen yang terakhir adalah evaluasi ekonomi, di mana suatu pabrik harus dievaluasi kelayakan berdirinya dan tingkat pendapatannya, sehingga perlu dilakukan analisa perhitungan secara teknik. Selanjutnya, perlu juga dilakukan analisa terhadap aspek ekonomi dan pembiayaannya. Hasil analisa tersebut diharapkan berbagai kebijaksanaan dapat diambil untuk pengarahan secara tepat. Berbagai parameter ekonomi yang digunakan sebagai pedoman untuk menentukan layak tidaknya suatu pabrik didirikan dan besarnya tingkat pendapatan yang diterima dari segi ekonomi antara lain yaitu modal investasi, kemudian modal kerja, terakhir adalah penutup, yaitu kesimpulan. Prarancangan pabrik pembuatan bioetanol dengan menggunakan jerami padi ini menggunakan proses berupa proses hidrolisis, fermentasi, destilasi, serta evaporasi untuk mendapatkan bioetanol dengan kemurnian 99,8%. Selanjutnya yaitu saran. Pembuatan bioetanol menggunakan jerami padi merupakan cara alternatif yang baik digunakan karena dapat mengurangi limbah padi yang tidak memiliki nilai ekonomi tinggi.